Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa penyakit yang mematikan secara fisik, namun juga memberikan pukulan yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kemenaker dan Bappenas, sekitar 1,7 juta orang di PHK dan total 3,7 juta orang dirumahkan. Data tersebut belum termasuk mereka yang kehilangan pemasukan karena pekerjaannya tak lagi menghasilkan. Sedangkan menurut sumber lainnya, pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 3-5 juta orang pengangguran baru. Dan jumlah orang yang tidak mampu bertambah sekitar 1-3 juta orang. Warga kerajaan Allah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Rock Ministry hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan melalui Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah kegerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Shalom semua saudara, pada saat seperti ini adalah kesempatan yang terbaik menunjukkan kasih Kristus. Dan untuk itu kita menyediakan sebuah sarana yaitu Lumbung Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Saudara dan saya, tapi sebenarnya Yusuf Surgawi adalah Tuhan Yesus. Ketika keluarga pada Yusuf sampai ke Mesir, di tengah-tengah kelaparan yang sangat hebat, maka Yusuf bukan cuma diberi hikmat untuk memberi makan seluruh dunia yang ada saat itu, ya sekitar Timur Tengah, tetapi juga dia menjamin keluarganya. Di tengah-tengah orang Mesir kehilangan properti, justru orang Israel mendapat properti. Di tengah-tengah orang Mesir menjual dirinya, maka Yusuf memberikan yaitu semua favor buat keluarganya. Putra-putri saya sendiri, saya sangat merasakan manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih sekali atas dukungan, atas bantuannya di masa pandemi corona ini. Jadi sangat membantu sekali lagi saya terima kasih. Bantuan yang kami berikan berupa paket sembako senilai Rp150.000 per orang dan untuk anak-anak Rp75.000 per anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sembako. Jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi gembala komsel masing-masing. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, hari ini pasti luar biasa. Puji Tuhan. Pak Sony hari ini WFH atau masih masuk? Oh, hari ini saya libur memang. Waduh, puji Tuhan. Jadi bisa komsel jadinya. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, ini tumben kok Iya loh. Christina belum datang ya? Iya, Padahal kemana biasanya dia rajin. Jangan-jangan apa karena banyak pesanan mungkin ya? Bisa jadi Pak. So pasti seperti itu. Iya, katanya sekarang kan dia punya usaha ngantar-ngantar nasi bakar itu. Nah, Iya. bikin. Iya, oh bikin sendiri Bikin toh. sendiri, Wah, bukan luar cuma biasa ngantar. sekali. Iya, betul-betul Tuhan berkarya justru di saat COVID seperti ini ya. Timbul kreativitas yang luar biasa. Iya. Shalom, shalom. Halo, Ini dia nih. ini dia. Maaf saya Shalom. terlambat. Waduh, Shalom semuanya. Ya. sibuk saya. Gimana? Banyak orderan hari ini? Nasi bakarnya? Puji Tuhan, luar biasa hari ini habis nganter nasi bakar. Ayo Grace, udah lengkap, kita Sudah mulai lengkap ya? komselnya ya. Silakan, Oke, silakan. siap kita ya. Baik, Shalom warga kerajaan yang ada di rumah, apa kabar sore hari ini? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Oleh sebab itu saudara, kita sebentar lagi akan memulai komsel kita. Dan pastikan warga kerajaan yang di rumah menyiapkan waktu dan tempat yang terbaik buat Tuhan. Dan ajak istri atau suami dan keluarga bersama-sama berkomsel bersama dengan kita, amin. Oke, dan tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan orang-orang yang diurapi Tuhan saat ini ya, warga kerajaan yang ada di tempat ini. Shalom Kak Kristina, Shalom Musyana, Ya. Pak Sony, kita ada Pak Anton juga dan siapa nama kamu? Gitaris luar biasa ya. Oke, dan kita akan berdoa dulu sebelum memulai pujian penyembahan kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan di tengah polemik pandemi ini Tuhan, kami butuh kekuatan Tuhan. Terlebih Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih oleh sebab itu Tuhan, kami mau satukan hati kami pada sore hari ini bersama dengan warga kerajaan yang ada di rumah Tuhan. Biar Tuhan yang Engkau mengurapi, Engkau yang beracara di ibadah komsel kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita kan pujian ini adalah kasih Allah dan kehidupan kita yang berikan kekuatan. Haleluya. Kok? Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun
tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yes, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini, saudara. Hanya Engkau kekuatan kami, Tuhan. Hanya Engkau perlindungan kami, kota benteng kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam. Sekali lagi kita angkat pujiannya. Kekuatan di hidupku, haleluya. Kekuatan di hidupku, oh, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru Yesus, berharap dalam Yesus. Katakan dengan iman saudara. Oh, ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan seluruh hidupku, oh, tak akan goyang. Selah ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya. Keadaanku, oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, oh, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan seluruh hidupku,
kasih Tuhan. Oh haleluya, ajar kuasa-Mu, ajar kuasa-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang jadi penghibur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Jesus, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar Tuhan. Ajar perbuatan-Mu, ajar perbuatan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Yes Lord, Jesus Lord. Nggak kerasa ya, sudah berapa bulan ini? Ya kita ada hampir 3 bulan. pandemi ini, Hampir 3 bulan ya. Pak? Iya, 3 bulan. Iya. Tapi saya lihat semuanya tetap sukacita semua. Nah, Makin melebar-lebar nih. Iya, betul. disinilah kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting kita bisa menentukan sikap kita. Nah, baik. Betul. Mungkin ada yang, ya betul sekali. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bersaksi sehubungan dengan adanya pandemi ini. Silakan. Kalau ada yang Vincent bersaksi. mungkin. Kristina. Ya. Iya, saya mau share sedikit. Ya. Eh, Oh ya, tadi kan ini sampai terlambat ini ya. Iya, Telat betul. masuknya, telat. Telat, gara-gara nasi bakar saya telat. Biasanya nggak pernah telat sih. Saya mau sharing bertahan hidup saat pandemi. Jujur, pandemi kan udah 3 bulan nih. Nah, saya sebelum pandemi itu sudah berhenti dari tempat kerja saya yang sebelumnya. Berhenti juga saya tanya Tuhan, nggak yang langsung berhenti gitu. Ketika saya dapat sign dari Tuhan untuk berhenti, saya mencoba untuk merintis usaha sendiri, maunya kayak gitu. Saya suka banget dengan dunia kuliner dan saya mencoba untuk merintis usaha jualan nasi bakar. Dan saya jualan Bentar. Nasi bakarnya isinya apa itu? Isinya nanti Ibu bisa cek di Instagram saya. Oke, siap. Dapur Vita ya. Oke, saya waktu itu baru memulai, jadi start dari bulan 1 saya memulai jualan open PO nasi bakar dan memang belum banyak yang mengenal dan yang beli biasanya hanya rekan-rekan terdekat saya yang dari WhatsApp, Instagram, yang follow itu aja. Jadi saya mulai dan saya tahu itu namanya merintis tuh kan nggak yang langsung booming gitu, nggak langsung viral. Jadi saya mulai dari hal kecil dulu. Saya setia dulu dalam perkara kecil, kata Tuhan. Kita harus setia dulu dalam perkara kecil, oke. Ya, Dan kakak rohani saya juga ngasih info kalau mau usaha ya harus telaten gitu katanya kan. Ya udah. Tapi kok tiba-tiba pandemi corona gitu kan di bulan 3. Dan otomatis saya yang tidak punya penghasilan tetap kan ya was-was lah. Akhirnya saya worry. Di situ saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan lanjut gak ya gitu kan. Terus waktu saya diam itu oke, istirahat dulu deh kayaknya. Karena waktu itu bulan 3 habis nyepi itu kan mulai social distancing yang lumayan ketat. Gak bisa keluar kemana-mana kecuali beli bahan pokok. Itu benar-benar susah untuk open PO apalagi ngirim makanan kan. Ya udah saya istirahat kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih saya nggak jualan open PO. Tapi kan yang namanya kehidupan sehari-hari harus berjalan. Setiap hari butuh uang untuk makan gitu kan. Kalau ngandelin tabungan ya nggak akan cukup, kita nggak tahu sampai kapan pandemi. Akhirnya waktu itu saya nggak punya masker kain, masker sensitif juga nggak punya. Saya coba cari, saya beli di toko-toko nggak ada. Kesulitan saya nyari masker, akhirnya saya mikir kenapa nggak jualan reseller masker aja ya. Sekarang kan lagi happening nih masker gitu. Ya, semua lagi butuh. Iya, akhirnya saya lihat teman saya bikin, jadi resellernya dia lah. Ternyata dia di Banyuwangi, nggak di Bali, dia udah pulang mudik gitu. Susah dong untuk ngirim ke sininya, terus jual ke sininya kena ongkos kirim tuh jadinya kan mahal, kasihan yang beli juga. Mikir lagi saya, oke,
Saya cari orang lain, saya punya teman juga yang dia biasanya bikin tas kanvas. Ternyata dia beralih bikin masker. Waktu itu dia bikin masker kain scuba. Dan waktu itu belum banyak yang jual. Akhirnya saya jadi reseller. Singkat cerita, waktu itu saya posting di marketplace dan juga jejaring sosial Facebook seperti itu. Dan puji Tuhan, interestnya orang malah luar biasa gitu. Setiap hari saya COD. Setiap hari saya, hebat dong. iya, COD-an setiap hari hampir 5 kali lebih saya COD ke customer yang butuh masker dan mereka beli bisa 1 lusin, 2 lusin. Dan saya merasa bahwa senyum-senyum sendiri ketika pandemi malah omsetnya luar biasa gitu. Cuman itu bertahan hanya 3 minggu. Karena setelah itu banyak orang yang bikin masker. Akhirnya otomatis banyak saingan dong. Jamur di mana-mana. Plus ditambah lagi nggak bisa posting karena semua yang berhubungan dengan COVID-19 nggak diperbolehkan lagi. Di situ saya udah melempem lagi. Tuhan, apa lagi ini? Nggak bisa lagi posting. Otomatis penghasilan tiba-tiba kekat dong. Karena yang beli masker kain kan nggak akan beli ulang karena dia bisa cuci pakai gitu kan. Ya udah, saya mikir lagi. Tiba-tiba ada teman WhatsApp, Christine kamu mau nggak bantuin jadi reseller edamame crispy-nya saya gitu. Ya udahlah, saya bilang gitu, daripada saya no job, nggak ada pekerjaan, oke, saya coba, saya posting. Cuman ya itu nggak secepat jualan masker. Ya 1 minggu 3 kali lah transaksi COD. Cuman ya kita kan butuh uang setiap hari, jadi saya harus benar-benar mikir, oke, nggak bisa ngandelin hanya edamame, tetap edamame jalan. Ada juga yang pesan, kebanyakan malah yang pesan itu orang-orang ekspat yang tinggal di Bali tapi warga asing. Saya ikut community klub Canggu dan juga beberapa Denpasar dan Jimbaran online seperti itu. Jadi mereka yang cari dan mereka bahkan ada yang minta bisa surfing, bisa kasih saya yang kupas dan fresh katanya dia gitu. Padahal saya nggak punya waktu itu. Oh yaudah deh, saya beliin aja di pasar, saya gitu, saya ngopek sendiri. Seharian saya ngopek, ya saya seharian ngopein edamame sampai kapalan. Terus saya kirim ke customernya dan puji Tuhan mereka suka dengan produknya, barangnya kualitasnya bagus. Dan itu berkelanjutan gitu. Ya memang tidak setiap hari, tetapi dalam 1 minggu tetap ada gitu. Akhirnya putar otak lagi, gimana caranya saya bisa bertahan hidup dalam setiap hari untuk menghasilkan gitu. Akhirnya saya mikir lagi, oh iya, saya kan punya temen yang punya kios buah. Saya datangi dia, saya ke sana, saya bilang, boleh nggak saya foto-foto? Nanti saya posting, terus kalau ada yang nyari, saya ke kamu, saya bilang gitu. Oh boleh gitu. Akhirnya saya join dagang buah juga. Jadi semua, saya serabutan akhirnya. Nasi bakarnya saya kesampingkan dulu gitu, untuk bertahan hidup. Akhirnya ya udah. Nah setelah saya jualan buah semua, saya COD, sampai Ubud juga, saya berani kirim, yang penting kena ongkir ya, saya gituin. Abis itu akhirnya mikir, kenapa nggak nasi bakar saya aja yang saya posting ya gitu kan. Terus teman saya juga nanyain, kok nggak open PO lagi gitu katanya. Oh iya ini abis ini open PO. Dan teman saya perkenalkan juga nasi bakar saya ke klub badmintonnya dia, anggota-anggotanya itu. Dan mereka puji Tuhan tertarik dan suka gitu. Akhirnya sampai detik ini malah saya resellernya berubah ke nasi bakar saya sendiri gitu. Dan puji Tuhan langganannya luar biasa untuk saat ini dan membuat saya bertahan dan nasi bakar saya tetap produksi. Saya percaya itu karena bukan kuat gagah saya gitu loh. Semua orang alami kesulitan, tapi kita belajar pakai apa yang Tuhan kasih di situ. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dong, jangan liatin doang. Mantap ya. Baik, dari sini kan kita bisa belajar bahwa ketika kita tidak menyerah, ya Tuhan akan selalu buka jalan. Iya, Ya. betul. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Iya. Ya, yang penting tidak menyerah. Betul. Terus kita bisa membangun kemitraan, ya, cari mitra, bermitra dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi, silahkan. Iya, boleh saya. Oh, silahkan Pak Sony. Ya. Ya, saya bekerja di hotel dan kita tahu semua bahwa karena dampak dari COVID-19 ini membuat sebagian besar hotel di Bali tutup. Dan tentunya berdampak kepada karyawan yang bekerja di hotel. Ya, termasuk saya. Jadi tapi masih gemuk nih, Pak. Lumayan. Iya. Ya.
akhirnya pendapatan tentunya berkurang, tapi pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kami. Amin. Nah, kami punya warung makan, istri saya pinter masak. Dan kami jualan sambal ikan. Tetapi karena PSBB ini membuat pengiriman bahan baku yaitu ikan asap, istilah Manado cakalang fufu, itu tidak bisa datang. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membuat sendiri ikan asap atau cakalang fufu itu. Ya, kami tidak minta pengiriman dari sana, tapi kami buat sendiri. Berarti bikin ikan asap sendiri begitu ya? Kami buat sendiri. Tetapi sewaktu saya membuat ikan asap ini, saya lihat tidak maksimal karena pakai pemanggangan biasa dan sedikit yang bisa kita panggang. Ya, dan akhirnya oleh anugerah Tuhan, ya akhirnya boros bahan bakar, sabut kelapa, karena kita harus berulang-ulang kan. Nah, akhirnya oleh anugerah Tuhan, saya punya ide untuk membuat pengasapan semi oven. Ini inovasi yang baru buat saya. Iya, mantap. Ya, dan itu saya buat sendiri, padahal saya bukan tukang. Ya. Tapi anugerah Tuhan membuat saya bisa menyelesaikan itu dan tiba-tiba orang melihat ini kok bagus sekali. Ini untuk apa? Saya bilang ini untuk pengasapan ikan. Berarti bisa dijual juga nih alat pengasapannya nanti. Bisa Pak, bisa. Siap Pak. Kemudian akhirnya setelah selesai kami mencoba melakukan atau pemanggang atau pengasapan oven itu. Dan hasilnya luar biasa. Dan istri saya iseng posting di FB. Dan responnya dari teman-teman luar biasa. Bahkan sampai luar kota mereka telepon, mereka tanya, bisa nggak kita pesen gitu. Nah, Nah mana ini contohnya. Memang juga tidak mudah, tetapi jadi hasilnya luar biasa dan kami mulai menjualnya karena ada pesanan. Jadi karena ini masih belajar, kami memang dari nol. Ya bukan kami ahli, tetapi dari nol kami belajar supaya lebih baik dan lebih baik lagi dari proses itu. Ya memang agak rumit, tetapi puji Tuhan kami bisa melakukannya dengan baik. Nah, akhirnya juga sambal ikannya itu tetap produksi karena bahan bakunya kita sudah buat sendiri. Wah, luar biasa. Ya, ini contohnya. Wah. Ya, jadi kami bisa buat apa itu? ini. Samik. Ya, sambal ikan cakalang. Oke. Ya. Dan yang terpenting lagi bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menjualnya. Makanya kami mengajak teman-teman untuk jadi reseller. Wah, luar biasa. Seperti Christina tadi jadi reseller. Ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Iya. Grace juga jadi reseller. Awalnya sedikit tapi luar biasa penjualnya sangat banyak. Ya. Jadi gitu ya Grace. Kami bersyukur bisa membantu mereka yang dirumahkan, yang di PHK, yang jobless, bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Jadi saya percaya bahwa memang reseller kita butuhkan. Kita butuh partner, kita butuh mitra untuk kita menjual hasil produksi kita. Jadi sekarang ini kalau kita tidak punya bahan untuk kita produksi, mending kita jadi reseller. Ya, karena itu juga lumayan di masa pandemi ini jualan online dan sebagainya itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat membantu kehidupan sehari-hari. Jadi di warung kami itu bertemu orang-orang reseller. Ya, jadi bukan dari produk kami aja, produk orang lain juga saling kami jual ke teman-teman yang jadi reseller. Seperti itu, jadi saling membantu menjadi berkat bagi yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi
luar biasa hasilnya, dan di masa-masa pandemi ini kita butuh yang namanya kekuatan dari Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, tetapi kita harus terus berusaha, berinovasi untuk kita boleh bertahan di masa-masa pandemi ini. Ya, betul. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Kita bisa belajar dari apa yang Pak Sony lakukan, bahwa ketika hidup kita bergantung dan melekat kepada Tuhan yang adalah sang sumber kreativitas, maka inovasi-inovasi baru akan ditemukan. Ya, jadi bersama Tuhan kita pasti akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, terima kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh melalui kesaksian yang boleh kami dengarkan, kami boleh melihat bahwa karyamu dalam kehidupan kami begitu luar biasa. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memimpin kami, dan pertolonganmu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, itulah sebabnya kami tidak perlu khawatir. Tidak ada alasan untuk kami khawatir, sebab kami punya Allah yang setia. Allah yang lebih besar dari segala masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan malam hari ini. Nah, ini kalau yang senang judul, biasanya kan pada senang judul nih. Saya beri judul sesuai dengan kesaksian dari Pak Sony tadi, dan juga dari Christina, bahwa partnership itu sangat penting. Jadi pentingnya partnership atau kemitraan dalam menghadapi masalah. Nah, saya ambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Jadi ini kisah ini bercerita tentang bagaimana orang Israel menang terhadap orang Amalek. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, orang-orang Israel ini banyak menghadapi masalah. Dalam perikop ini, di Rafidim, Israel diperhadapkan dengan masalah, yaitu diserang orang Amalek. Jadi, mungkin ada yang tahu siapa itu orang Amalek? Ada yang tahu mungkin? Ya, orang Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Ya, nah, kita bisa belajar dari firman yang baru kita baca bahwa ada banyak hal yang kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi di sini kita bisa belajar bahwa sikap kita, respon kita itu sangat berpengaruh. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa orang Israel itu bisa mengalahkan orang Amalek karena Musa. Ya, waktu itu kan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa. Nah, Musa ini memiliki partner atau mitra, ya. Secara vertikal itu partnernya Tuhan. Jadi
Musa berpartner dengan Tuhan. Dan secara horizontal, Musa berpartner dengan Yosua, Hur, dan juga Harun. Nah, kemudian Yosua inilah yang memimpin orang Israel maju berperang melawan orang Amalek. Sementara Harun dan Hur menemani Musa naik ke puncak bukit. Nah, tentu saja ini ke puncak bukit ini untuk berdoa. Jadi ketika di atas bukit, Musa mengangkat tangannya. Ya, 2 begini. Ya. Nah, tanda berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi kita semua harus dengan penuh keberanian untuk apa? Untuk menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, itu luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Ya, di sementara di pandemi ini banyak orang yang menjadi kurus. Saya lihat di konsel kita ini justru bertambah subur-subur. Ya, ini luar biasa. Nah, tadi dikatakan kan begini, ketika Musa mengangkat tangan, maka lebih kuat. Nah, tapi apabila Musa menurunkan tangan, maka orang Amalek lebih kuat. Nah, memang mengangkat tangan itu kalau 1 jam 2 jam itu biasa. Tapi coba kalau berjam-jam itu bisa pegel-pegel. Nah, demikian pula Musa. Nah, Musa ini kan airnya pegel, nggak kuat. Nah, tetapi puji Tuhan ya, mungkin Harun dan Hur waktu itu ngelihat, waduh ini kakak Musa, wah, kan gitu. Ini sudah pegal, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian mereka apa? Mereka mencarikan batu. Untuk apa? Supaya Musa bisa duduk di atasnya. Nah, dan kemudian Musa tetap mengangkat tangan. Dan akhirnya mereka juga melihat, lama-kelamaan Musa juga kecapean. Dan kemudian timbul ide. Nah, memang partner ini adalah yang seperti ini. Selalu membantu ketika ada kesulitan. Ya, jadi senang kalau temannya, partnernya senang. Bukan senang kalau partnernya susah. Nah, karena ada orang yang susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Nah, itu bukan partner. Ya. Nah, ini partner itu berarti dia bersuka cita kalau ada orang yang bersuka cita, tetapi membantu ketika melihat temannya mengalami kesusahan, memerlukan bantuan. Nah, ya seperti tadi lah itu Kristina, tiba-tiba ada temannya yang nelpon. Nah, kok bisa ya, padahal kan belum pernah dagang buah, bisa kenal sama dagang buah. Itu kalau bukan kasih karunia nggak akan bisa. Ya. Nah, jadi akhirnya Harun dan Hur mereka menopang. Mereka berpikir, apa yang harus, punya inisiatif, apa yang harus dilakukan? Ya, kamu menopang tangan yang sebelah sana dan aku menopang tangan yang sebelah sini. Sehingga apa? Tetap tangannya terangkat. Nah, ini bersama kita bisa, ya, reseller, betul, ya. Dan saya dengar-dengar malah resellernya untungnya lebih banyak daripada yang produksi. Lumayan buat jajan. Nah, akhirnya sampai matahari terbenam, ya tangan Musa terus terangkat. Mengapa? Ya karena punya partner yang membantu dia, mengangkat dia. Nah, hasilnya orang-orang Israel berperang di bawah pimpinan Yosua mengalahkan orang-orang Amalek. Nah, itulah luar biasanya partner. Partner kepada Tuhan, sebab dialah sumber kehidupan kita. Partner kepada sesama. Ya. Nah, dari kisah bangsa Israel di bawah pimpinan Musa bisa mengalahkan orang Amalek, kita bisa belajar bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi atau masalah yang akan kita hadapi, nah kita kan belum tahu nih pandemi ini sampai kapan. Tapi nggak perlu khawatir. Ketika kita berpartner kepada Tuhan, kita berpartner dengan Tuhan dan dengan orang-orang di sekitar kita, niscaya kita akan mendapatkan kemenangan. Seperti kemenangan yang diperoleh oleh orang Israel di bawah pimpinan Musa. Sebab bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Ya. Nah, demikian pula saat kita menghadapi COVID ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, dikatakan bahwa gaji yang diterima hanya sebagian.
Dan kalau sebagian itu masih lumayan. Seperbagian. Nah, saya nggak tahu, mungkin bisa 60%, 40%. Tetapi ada juga kawan saya yang sampai tidak menerima sama sekali. Ya. Nah, untuk menghadapi masalah keuangan, ya, maka kita harus melakukan 2B. Nah, ya, B yang pertama yaitu apa? Berpartner atau bermitra dengan Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, minta hikmat, minta petunjuk, minta jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Seperti Pak Sony tadi, minta ide. Ketika nggak ada pengiriman ikan dari Manado, kemudian punya ide. Nah, membuat apa? Panggangan sendiri. Nah, dan bahkan saya melihat luar biasa hasilnya. Karena apa? Saya pikir pasti untungnya tambah banyak. Betul, Bro? Iyalah. Karena kan tidak terpotong biaya transport. Nah, iya. Iya, ongkir. Biasanya kalau dari Manado, transportnya pakai apa? Oh, pakai pesawat. Nah, luar biasa. Makanan soalnya. Iya, makanan. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Jadi kan ada penghematan-penghematan yang luar biasa. Nah, penghematan itulah mungkin yang dikasihkan kepada reseller. Ya. Iya, dinikmati oleh resellernya. Ya. Nah, ini seperti di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian, ya. Nah, mungkin Bu Siana bisa baca? Baik, Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Nah, inilah fungsinya kita berpartner kepada Tuhan. Nah, kita nggak perlu sungkan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Sebab memang Tuhan kita itu punya hobi memberi, punya hobi memberkati. Oke, ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpartner atau bermitra dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah berpartner atau bermitra dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus membangun hubungan yang baik. Kita harus jujur, ya, bisa dipercaya, dan tentu saja juga belajar untuk mempercayai orang lain. Ya. Jadi belajar dipercaya, jujur, punya integritas. Nah, seperti tadi misalnya kalau Christina tadi ngambil barang, janji mau bayar, tetapi belum bisa bayar. Padahal saatnya bayar, sebelum jatuh tempo harus sudah bilang dulu, maaf, buahnya belum laku atau apanya belum laku, belum bisa bayar. Jadi pasti orang yang memberi kepercayaan kepada kita itu senang. Nah, setelah kita diberkati, nah seperti tadi Pak Sony dan Bu Siana diberkati, belajar memberi kepercayaan kepada orang lain. Ya, karena kalau untuk menjadi besar itu tidak bisa sendirian, harus melibatkan orang di sekitar kita. Betul. Ya, maka melibatkan Grace. Dan saya lihat Grace ini jadi lebih besar. Nah. Betul itu Pak. Jadi ingat 2B untuk kita bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi, untuk kita mengatasi krisis yang terjadi, yaitu B pertama, berpartner atau bermitra dengan Tuhan. B yang kedua adalah berpartner atau bermitra dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokoknya jangan lupa BPJS. Ya, Apa? Berserah pada Yesus selalu. Ya. Berserah pada Yesus. Yesus selalu. Yesus selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Pak Sony, saya mau nanya nih. Kan Pak Sony dari dunia perhotelan, pariwisata nih. Terus tiba-tiba sekarang bikin ikan cakalang gitu. Nah, gimana perasaan Pak Sony atau pengalaman yang sangat berbeda sekali kan karena dunia hotel terus tiba-tiba bikin ikan. Gimana Pak Sony? Ada rasa canggung atau gimana, bisa sharing ke kita? Justru enggak, begini. Apapun yang kita kerjakan selama itu bisa menghasilkan, selama itu
kita tidak menyalahi aturan, itu tidak malu. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Memang tidak mudah ketika kami memulai usaha itu atau melakukan pekerjaan itu, tetapi begitulah kita di masa, apalagi di masa-masa pandemi ini, ngapain mesti malu? Ya, ngapain mesti gengsi gitu. Ya, tidak ada di dalam diri saya seperti itu. Jadi asalkan kita mau berusaha, mau maju. Ya, itu yang terpenting ya. Ya, saya nanya Christina kali ya. Christina, apa yang memotivasi kamu awalnya, saya mau tetap tinggal di Bali dalam masa-masa pandemi. Padahal kan orang luar Bali kan? Iya, betul. Iya, banyak juga sih yang WhatsApp, kok nggak pulang aja kan gitu, toh nganggur kan gitu. Enggak, saya masih ada kerjaan jual nasi bakar. Wow, jadi yang membuat saya termotivasi adalah yang pertama firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan hari ini dan besok. Jadi itu yang saya pegang. Jadi saya nggak perlu khawatir, uang Tuhan Yesus bersama saya gitu. Amen. Jadi motivasi untuk Tuhan Yesus sih. Puji Tuhan. Ya, Biasa. terima kasih ya, luar biasa. Ya. Christina. Luar biasa. Saya boleh nanya Pak ya? Oh boleh. Boleh ya? Ikut-ikutan Saya juga gagal ya. nih, pengen nanya nih. Ikut-ikutan juga. Pak, kan dari masa-masa seperti ini kan orang kan pasti punya masalah dengan keuangan Pak. Ya. Iya. Gimana sih caranya untuk mengatur keuangan yang terbaik gitu Pak dalam masa-masa seperti ini? Itu aja sih pertanyaannya. Ya baik. Jadi begini, bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mudah untuk beradaptasi. Jadi begini, tentu saja dengan berkurangnya penghasilan kita harus menyesuaikan dalam segala hal. Ya, kita katakanlah begini, yang nggak penting-penting ya jangan kita keluarkan uangnya. Ya, kita mengeluarkan uang hanya untuk yang penting-penting. Ya, jadi ada skala prioritas begitu. Jadi misalnya nih yang biasanya ibu-ibu itu ibu-ibu lagi. Ibu-ibu setiap minggu facial kan itu ya. Facial seminggu sekali, sekarang mungkin sebulan sekali. Atau bahkan kan masa pandemi ini kan takut. Tidak boleh. Nah, ya. jadi bisa mengkaryakan suaminya. Iya benar Pak Anton. Iya. Saya memotong rambutnya suamiku juga. Iya, jadi kayak banyak hal yang bisa. Nah, dan saya lihat juga kita nggak perlu lagi beli-beli baju juga kan. Iya, beli baju juga mau dibawa kemana juga, mau dipakai kemana. Iya kan. Nah jadi yang penting tercukupi. Istilahnya kalau di dalam itu ada sandang, pangan, papan. Selama ada makanan ya cukuplah untuk kita. Ya, makanan pun kita harus ngatur ya. Berarti harus menahan diri Pak ya? Untuk kebutuhan yang nggak perlu gitu ya? Betul. Oke. Harus menahan diri. Betul-betul pengeluaran yang ada itu pengeluaran yang penting-penting. Dan saya lihat kita pasti bisa menyesuaikan kok. Ya. Dan kita nggak perlu khawatir. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan. Amin. Nah kita bisa melihat bagaimana di tengah kesulitan ini Christina bisa mendapat teman-teman yang baru. Dan bahkan tadi waktu ditanya, kenapa kau nggak pulang kampung aja? Iya, karena saya percaya kepada Yesus, nggak perlu khawatir. Nah itu luar biasa sekali. Nah jadi ya itu, kita atur prioritas kita. Ya, keluarkan hanya yang untuk yang penting-penting. Ya, yang nggak penting tidak perlu kita keluarkan. Ya. Justru dari keadaan pandemi ini kita bisa belajar bahwa kita ketika diberkati oleh Tuhan, kita harus menabung. Nah, ini yang biasa-biasa diberkati banyak dihabiskan, sekarang kan belajar. Oh berarti dengan keadaan seperti ini, besok lagi kalau sudah mulai diberkati Tuhan, ya saya akan menabung. Ya. Sudah ada prioritas. Nah, itu aja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Sampun Terima Pak. kasih Pak. Ya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu Tuhan,
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi Engkau, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan bersama-sama kami dengan orang-orang di sekeliling kami, bahkan semua yang ikut Komsel malam hari ini bersepakat berdoa. Kami Tuhan minta biarlah kuasa darah-Mu Tuhan tetap melindungi menjaga Indonesia. Bahkan kami percaya Tuhan kuasa darah-Mu Tuhan membebaskan Indonesia daripada segala apapun kuman virus bakteri Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang memberikan kreativitas, hikmat dan ide-ide baru bagi pemerintah bangsa Indonesia. Mulai Bapak Presiden Jokowi sampai semua tim kerja sampai di kepala-kepala lingkungan sekalipun. Ada satu garis komando yang luar biasa tunduk pada otoritas pemerintah. Sehingga semua yang diatur oleh pemerintah diikuti sampai orang-orang yang ada di paling bawah sekalipun. Masyarakat Indonesia tunduk kepada otoritas pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan masa-masa pandemi ini Tuhan bahwa semua tim bekerja sama dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia akan terlepas daripada pandemi ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia. Kami percaya juga Tuhan bahwa Indonesia di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa sepakat malam hari ini Tuhan. Untuk semua tim yang ada di garda depan. Dokter, perawat, tentara, polisi, bahkan siapapun Tuhan yang sedang berada di garda depan menghadapi pandemi ini. Kami percaya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan lebih lagi. Sehingga segala pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, mereka melakukan dengan sukacita Tuhan. Dan mereka aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Bahkan dari tempat ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang merencanakan pengrusakan, yang merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah bangsa kami. Dari tempat ini kami berdoa, kami katakan kami hancurkan setiap tipu muslihat iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh yang merongrong bangsa ini Tuhan, kami katakan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan meletakkan yang luar biasa bagi Indonesia, yaitu Indonesia di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bersama-sama untuk Penatua GBI Rock, mulai dari Bapak Pendeta Arifin bahkan sampai ke semua penatua, bahkan sampai ke gembala wilayah, gembala Komsel. Biarlah semuanya Tuhan ada dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Amen. Diluputkan dari segala bahaya apapun. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa semua kami ada di dalam perlindungan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kerjasama yang baik, ada tim yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di GBI Rock ini. Sehingga
sehingga kemanapun dimanapun nama Tuhan dipermuliakan lewat orang-orang yang ada di GBI Rock. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk semua kami warga kerajaan yang ada di GBI Rock, bahkan semua orang-orang Kristen yang ada Tuhan di Indonesia ini, biarlah masa-masa pandemi ini kami tetap berserah penuh kepada Engkau. Kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau Yesus Tuhan kekuatan kami. Engkau Yesus Tuhan perlindungan kami, dan kami akan tetap berdiri teguh menghadapi masa ini Tuhan, dan kami boleh katakan bahwa kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau terlalu baik. Kami mengucap syukur, Engkau luar biasa baik. Kami bawa doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah komsel online pada malam hari ini, Tuhan, kami mau menyerahkan semua anggota komsel dan semua pemirsa yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir sebab barisan depan kami adalah kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih, bahkan di tengah badai Engkau akan membawa kami terbang tinggi laksana Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pengharapan kepadamu tidak pernah sia-sia. Karena Allah kami adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah kami yang firman-Nya adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, komsel kita akan segera kita akhiri. Ya, ingat jangan pernah menyerah ya. Tuhan Yesus bersama kita. Ya, Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Kita akan berjalan semakin lama semakin kuat. Ya, ingat apa? BPJS. Nah, baik, saudara terkasih, sampai ketemu lagi di ibadah komsel online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Rancanganmu bukanlah rancanganku, rencanamu yang terbaik bagiku, pertolonganmu di hidupku tak pernah terlambat. Yang ku semuanya milikmu, nafas hidupku, setiap helai rambutku, bukan kuatku dan hebatku, semua karena berkenan-Mu. Ku percaya kepada
Kau Tuhan dan Rajaku, Kau kuatku, penolongku, keselamatanku. Oh, ku percaya yang terbaik telah Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalamku. Kau di dalamku, ku percaya. Ku percaya kepadamu, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, Kau kuatku, penolongku, keselamatanku. Oh, ku percaya yang terbaik Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalamku. Ku percaya kepadamu, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, Kau kuatku, penolongku, keselamatanku. Oh, ku percaya yang terbaik Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku,
janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Seperti mentari bersinar, gitu pun janjimu. Yes. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.